إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyarakat muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk terus dan senantiasa menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya serta hidayahnya kepada kita semua yang terus mengalir tiada henti. Tidak ada satu detik pun waktu yang terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus yakini. Dengan keyakinan bahwa Allah terus mengalirkan nikmat, rahmat dan hidayah dalam setiap detiknya, maka kewajiban kita adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita lakukan dengan untaian kata dari lisan kita untuk terus memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala bentuk kalimat thayyibah yang keluar dari lisan kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dengan hati nurani kita yang paling dalam. Kita benarkan segala bentuk nikmat yang kita terima, yang kita rasakan adalah datangnya dari Allah. Maka hati kita, mari kita berusaha untuk membersihkan dari segala bentuk penyakit-penyakit yang mengotori hati kita. Baik itu penyakit iri, dengki, sombong, atau riya atau sum'ah, dan segala bentuk penyakit-penyakit hati yang mengotori. Maka mari kita usahakan dan upayakan agar hati ini menjadi hati yang bersih, hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Ini adalah salah satu bentuk syukur dengan hati kita. Kemudian syukur kita selanjutnya adalah aktivitas ibadah yang terus meningkat. Taqarrub ila Allah, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha dan upaya untuk terus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian syukur inilah yang harus terus ada pada diri kita. Rangkaian syukur ini yang harus ada, yang harus kita lakukan. Mau tidak mau harus kita lakukan agar segala bentuk nikmat Allah terus akan datang sampai akhir hayat kita, bahkan sampai alam akhir. Muslimin rahimakumullah. Kemudian mari kita tetap haturkan salat dan salam atas junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala bentuk jerih payah beliau dan keluarga untuk terus menanamkan ketauhidan, menanamkan kebenaran, membawa syariat Allah ke muka bumi ini
untuk kita pegang teguh agar kita sebagai umatnya senantiasa selamat di dunia sampai alam akhirat. Kemudian masyarakat muslimin, sisa umur kita yang tentu kita tidak tahu entah berapa lama lagi Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, waktu yang tidak tahu entah berapa lama ini, mari kita upayakan dan usahakan untuk terus upaya meningkatkan keimanan, memantapkan keyakinan kita, mempertebal akidah kita, serta untuk usaha bertakwa kepada Allah. Tidak ada usaha dan upaya, tidak ada jalan lain selain akramakum indal atqakum. Orang yang paling mulia insyaallah adalah orang yang bertakwa. Inilah kemuliaan yang kita cari. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di alam akhirat. Maka bertakwalah dengan upaya sekuat tenaga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan derajat sebagian makhluk dan sebagian makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kemuliaan manusia dari manusia sebagian manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan lebih utama dari sekian waktu yang ada dari waktu yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat suatu kemuliaan dari tempat satu dari tempat yang lain. Maka dari itu kita semua memasuki bulan Dzulqa'dah dan bertepatan pula dengan hari Jumat ini. Kita betul mendapatkan suatu kemuliaan pada satu hari ini. Mulia di bulan Dzulqa'dah, mulia pada hari Jumat. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan di hari yang mulia ini, kita telah beramal suatu kebaikan, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemuliaan kepada kita. Mulia dalam pahala, mulia dalam ridha, mulia dalam kehidupan kita di dunia, dan mulia pula kehidupan kita di alam akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis disebutkan sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat hari Jumat. Jadi di hari Jumat ini adalah hari yang mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian pada hari Adam diciptakan, pada hari Jumat ini ketika dimasukkan ke dalam surga, di hari ketika dikeluarkan Adam dari surga, kemudian tidak akan kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis Bukhari Muslim. Sebab itu masyarakat muslimin, maksimalkan di hari Jumat untuk berbuat baik. Kemudian di bulan Dzulqa'dah, mungkin kita jarang untuk mendengarkan tentang Dzulqa'dah, bulan keistimewaan dalam bulan Dzulqa'dah. Tidak banyak yang kita rasakan, tidak banyak yang kita mengerti. Namun masyarakat muslimin, di bulan Dzulqa'dah ini begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang harus kita tahu. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-36 Allah berfirman, Inna iddatas syuhur indallah isna asyara. Kemudian syahru fi kitabillah yaumil khalqas samawati wal ardh. Minha arba'un hurumun dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinnal anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itu ketetapan agama yang lurus. Kemudian Allah pada akhir ayat ini fala tadlimu fa inna anfusakum, tekanan Allah Subhanahu wa taala sekaligus perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu mengkhianati diri kamu sendiri di bulan yang keempat. Salam muslimin rahimakumullah. Maksimal kita melaksanakan ibadah,
untuk mendapatkan ridho dan pahala yang maksimal pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga minimalisir untuk berbuat kemaksiatan, tidak melakukan suatu kesalahan. Paling kalau bisa kita tanpa melakukan kesalahan di bulan Dzulqa'dah ini. Karena Allah telah berpesan, "Fala tadzlimu fihi anfusakum." Maka janganlah kamu menganiaya dirimu kamu sendiri di bulan yang keempat. Karena di saat ini adalah bulan Dzulqa'dah, maka usaha dan upaya kita, mari kita usahakan untuk berbuat yang terbaik dan meminimalisir atas perbuatan yang salah atau kemaksiatan. Saudara muslimin rahimakumullah, keutamaan yang begitu banyak dari bulan Dzulqa'dah. Pertama adalah Dzulqa'dah, permulaan dari 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Perhitungan awal ini memperhatikan dari perhitungan yang pertama menunjukkan suatu keistimewaan. Maka keistimewaan inilah yang harus juga kita perhatikan. Karena jarang kita terima atau menerima tentang keistimewaan Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua, muslim-muslim rahimakumullah, Dzulqa'dah adalah salah satu di antara bulan haji. Walaupun haji ini sahnya adalah di Arafah, tetapi bukan juga berarti kita berhaji di bulan Dzulqa'dah sudah sah. Tidak. Tetapi 3 dari bulan ini termasuk adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini adalah termasuk bulan haji. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Musim haji itu ada bulan-bulan yang telah dimaklum atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah. Masyarakat muslimin, kemudian keistimewaan yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan umrah, selama 4 umrah yang beliau lakukan dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Selain dilaksanakan umrah di waktu bulan haji atau melaksanakan haji, 4 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Dzulqa'dah adalah umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu pada umrah dari Hudaybiyah, miqat di Hudaybiyah Rasulullah berumrah. Kemudian umrah berikutnya yaitu dari Ji'rah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua memaksimalkan bulan Dzulqa'dah ini. Walaupun informasi ini tidak begitu maksimal, tetapi insya Allah dengan upaya dan usaha kita untuk memanfaatkan bulan yang dihormati, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, ada usaha dan upaya yang maksimal pula dari kita. Mudah-mudahan khutbah yang sederhana dan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bayyinakum bima fil ayati fil hakim. Aqulu minna minkum ila wa tahu innahu huwal ghafurur rahim.